Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai majlis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih beri hidayah kita untuk menghadiri majlis ilmu, bersabar beberapa menit ke depan, meninggalkan aktivitas duniawi sejenak, memulai hari Sabtu ini dengan majlisul ilm. Dan tentu ketika kita memulai hari dengan kebaikan-kebaikan, maka insya-Allah hari kita akan penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak diri kami dan kita semua, bagi yang belum memasang niat atau mungkin belum berniat untuk menuntut ilmu di pagi hari ini, belum berniat untuk menghadiri majlis ilmu, mari kita berniat melakukan ini semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita duduk di sini mendengarkan qala Allah wa qala Rasul kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita korbankan menit-menit kita ke depan kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik, dan tentu dengan itu meningkat amal kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah, poin ketiga tadi adalah kunci dari segalanya, meningkatnya amal kita. Orang rajin menuntut ilmu, rajin hadir wirid, rajin membaca kajian atau menonton ceramah ustaz, dikatakan berhasil kalau meningkat amal baiknya. Yang tadinya pemarah, setelah dia mendengar ceramah, wirid, ilmu, maka dia jadi ramah. Yang tadinya dia tidak penyabar, maka dia menjadi sabar. Yang tadinya mudah berkata kotor, maka dia menjadi orang yang tidak mudah berkata kotor. Yang tadinya ringan tangan, maka dia menjadi orang yang bersabar dan tidak mudah menzalimi orang lain dengan memukulnya, dan seterusnya. Jadi ini semua bisa kita jadikan indikator apakah kita punya ilmu atau tidak, apakah ilmu kita bermanfaat atau tidak. Lihat saja pada amal kita. Dan indikator ini kita bawa ke diri kita masing-masing, bukan untuk orang lain, bukan untuk menilai orang lain. Apa tu rajin hadir kajian tapi enggak, ibu tu tapi enggak. Semua indikator penilaian ma'nawiyah, penilaian hati, penilaian yang ada di dalam, itu untuk diri kita. Sebagaimana ketika para ulama salaf mengatakan, min alamati qabulit ta'ah at-ta'atu ba'daha. Dari tanda-tanda diterimanya sebuah amal saleh, dari tanda-tanda diterimanya sebuah ketaatan adalah ketaatan lagi setelahnya. Jadi jangan pula kita menilai orang lain dengan indikator itu. Cukup menilai diri kita. Setelah kita melaksanakan sebuah ibadah, lalu kita malah bermalas-malasan untuk ibadah yang lain setelah itu, berarti terindikasi ibadah kita yang tadi tidak diterima Allah. Kalau sah atau tidaknya, ya sah. Itu dibahas dalam ilmu fikih, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tadi kita salat subuh, kemudian kita berwudu, lalu kita sempurnakan rukunnya, sunnahnya, wajibnya, dan seterusnya. Sah salat subuh kita, Bapak Ibu? Sah. Tapi apakah diterima Allah? Wallahu alam. Lihat saja tanda-tandanya. Kalau ibadah itu membuat kita terhindar dari keburukan, membuat kita tidak jadi berdosa, bermaksiat, sebagaimana kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, itu tanda-tanda diterima. Tapi kalau malah setelah salat, baru selesai salat langsung ghibah, baru selesai salat langsung berbuat dosa, berarti tanda-tanda solatnya tidak diterima. Sah ya sah, tapi belum tentu diterima. Semua solat yang diterima pasti sah, tapi tidak semua solat yang sah diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kita. Allah berikan hidayah terus untuk hadir di majlis ilmu. Semoga ini menambah kualitas amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita akan lanjut ke hadis nomor 24, Arba'in Nawawi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah. Biografi beliau sudah pernah kita bahas ketika kita membahas hadis ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi kita tidak perlu membahas biografi Abu Dzar Al-Ghifari, tapi untuk mengingatkan saja nama asli beliau Jundub, nama ayahnya Junadah. Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah. Ini hadis cukup panjang Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan saja. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an Rabbih 'azza wa jalla annahu qala: Ya ibadi
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Habis. Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadisnya panjang, tapi yang yakin lah ada yang hafal di antara awak. Minimal yang hafalnya ya ibadi. Hafal. Hadisnya ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, judul hadisnya adalah Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu apapun dari kita. Ini judul hadisnya. Supaya nanti dalam pembahasan hadis ini yang ada di benak kita Bapak Ibu dimuliakan Allah adalah Allah pemilik segalanya, segalanya. Yang pertama Bapak Ibu, hadis ini hadis qudsi. Para ulama berbeda pendapat tentang definisi hadis qudsi, tetapi yang paling rajih, yang paling kuat adalah bahwa makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan meriwayatkan dari Allah kecuali makna dan lafaznya. Adapun hadis an-nabawi, maknanya dari Allah, Allah ilhamkan kepada Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah kan tidak ngomong seenak beliau. Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilham, diberikan wahyu, diberikan petunjuk oleh Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz beliau. Itu namanya hadis an-nabawi. Tetapi kalau hadis qudsi, makna dan lafaznya dari Allah dibawa oleh Jibril, namun dia bukan Al-Quran. Ya, itu sedikit beda antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Ghairu muta'abbad bitilawatihi. Ya, dan ketika kita membaca huruf per huruf hadis qudsi, tidak ada pahalanya. Itu beda dengan Al-Quran. Karenanya sebagian ulama mengatakan hadis qudsi itu adalah maknanya langsung dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi. Kenapa? Agar tidak disamakan dengan Al-Quran. Tapi yang paling kuat pendapatnya adalah makna dan lafaz dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit perbedaan tentang definisi hadis qudsi. Kenapa disebut hadis qudsi? Ya, hadis yang suci, berarti datang dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quddus. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri hadis qudsi itu Bapak Ibu, salah satunya ini nih. Jadi, an Abi Dzarrin, dari sahabat bernama Abu Dzar. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu fima yarwihi an rabbih, yaitu Rasulullah meriwayatkan dari Allah. Nah, itu hadis qudsi. Atau disebut nama sahabat, an fulan bin fulan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Jadi kalau sudah ada kata-kata fima yarwihi atau an rabbih atau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Itu hadis qudsi. Itu hadis qudsi. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai hambanya dengan panggilan yang paling sayang dari Allah. Ya ibadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala gunakan panggilan tertinggi dari Allah untuk hambanya ketika Allah Subhanahu wa taala nisbatkan hamba tersebut dengan zatnya, ya ibadi, wahai hambaku.
Sebagaimana ketika seorang ayah, seorang ibu menasihati anaknya, ni sudah puncak-puncaknya ni anak ni, sudahlah cabut sekolah, ikut pula tawuran, wang SPP tak pula dibayarkannya, tinggal kelas, oh sudah stres. Anak ambo, anak anak amak. Langsung dinisbatkan kepada yang ngomong. Hei anakku sayang. Ini Allah SWT menisbatkan kepada zatnya. Ya ibadi, wahai hambaku. Seakan-akan ada isyarat untuk perhatikanlah apa yang ingin aku sampaikan. Tapi kalau sekedar ya ibadallah, kadang tidak merasa. Tapi kalau disampaikan ya ibadi, wahai hambaku, sama seperti ketika ustaz mengatakan, seorang ustaz mungkin mengatakan jamaahku, nah itu sudah agak akrab. Ketika Rasulullah mengatakan ummati, umatku, nah, itu lebih tinggi panggilannya. Maka ketika Allah mengatakan ya ibadi, itu adalah panggilan tertinggi dari Allah untuk seorang hamba. Semakin hina kita di hadapan Allah, semakin tinggi status kita sebagai seorang hamba. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Ini yang pertama. Kata Allah, wahai hambaku sayang, sesungguhnya aku haramkan zatku untuk berbuat zalim. Ketahuilah aku tidak akan menzalimi kalian. Wa ma Allahu bizallamin lil 'abid. Dzalika bima qaddamat aydikum wa ma Allahu bizallamin lil 'abid. Allah mustahil berbuat zalim. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Mustahil Allah berbuat zalim. Mustahil. Bukankah kita membaca firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Bapak Ibu, pemahaman Rabb semesta alam adalah yang mengatur segalanya. Baik siang dan malam, hujan dan tidak hujan, itu Allah yang mengatur. Termasuk bencana, gempa bumi, tsunami, longsor, terbelahnya bumi, terbaliknya bumi sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Lut. Itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Sama seperti mungkin ketika kita melihat, ya ini contoh saja agar kita bisa memahami. Tentu walillahi mathalul a'la. Ketika seorang anak mungkin di rumah main-main gitu, bikin mainan rumah-rumahan. Nah, anak itu adalah Rabb untuk mainannya. Secara bahasa Rabb itu bisa dipakai untuk siapapun, secara bahasa. Ya. Dia adalah Rabb, dia adalah yang mengatur mainan. Dia mau taruh di sini, atau mungkin dia tiba-tiba bercerita dihancurkannya, lalu ditanya oleh ibunya, kok dihancurkan? Ada angin topan, Bu. Dia mengatur semuanya. Dipindahkannya yang tadinya di sini, terus tiba-tiba saja yang tadinya hidup dimatikannya. Ya, dia mengatur. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika kita mentadaburi surat Al-Fatihah, ketika Allah berfirman Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, berarti kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha mampu melakukan segala sesuatu. Pertanyaannya, mampukah Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba saja dalam detik ini menakdirkan bumi ini terbelah? Mampu. Langit terbelah? Mampu. Mampukah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semua gunung dalam detik ini juga? Mampu. Kenapa? Rabbul Alamin. Cemas kita Bapak Ibu? Cemas? Takut? Tapi ingat ayat setelahnya. Apa ayat setelahnya Bapak Ibu? Ar-Rahman Ar-Rahim. Walaupun Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu, ingat Ar-Rahman Ar-Rahim. 2 kali Asmaul Husna ini diulang. Satu Bismillahirrahmanirrahim di ayat pertama, yang satu lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Diulang di ayat ketiga. Dan yakinilah di sini, inni haramtu zulma ala nafsi. Ketika Allah SWT takdirkan ada musibah, itu bukan zalimnya Allah, tapi Allah ingin mengangkat derajat orang-orang beriman, dan Allah ingin orang-orang yang kafir, orang yang ingkar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku saja yang maha mampu, kata Allah. Aku saja yang maha hebat, yang maha besar, ala kulli syai'in qadir, mengharamkan zatku untuk berbuat zalim. Maka kalian pun haram berbuat zalim. Kalian yang lemah, kalian yang miskin, kalian yang bodoh, kalian yang tidak punya apa-apa, ya jangan berbuat zalim.
Allah saja yang maha kuat, tidak berbuat zalim. Lantas apa hak kita untuk berbuat zalim? Makanya Allah Subhanahu wa taala haramkan kezaliman atas zat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan perbuatan zalim itu haram di antara kita. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, akbarul kabair, min akbaril kabair, salah satu dosa besar yang paling besar, aqbahul kabair, dosa besar yang paling buruk adalah perbuatan zalim. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatu yaumil qiyamah. Jangan kalian berbuat zalim, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Dan hari ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya kita khawatir karena sekarang dunia sudah terbagi dua, nyata dan maya. Nah, bisa juga zalim di dunia maya. Mengomentari sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu zalim kita. Yang tidak seharusnya kita komentari. Kita tidak tahu duduk perkaranya, ikut berkomentar. Hati-hati, zalim. Atau menyebarkan berita bohong, isya'ah, hoax, zalim. Dan seterusnya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, hati-hati jangan berbuat zalim. Bukankah dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, Rasulullah SAW bersabda, atadruna manil muflis. Ini hadis masyhur. Kata Rasulullah, tahukah kalian siapa orang yang merugi? Karena mayoritas sahabat yang mendengar saat itu adalah pedagang. Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu minna man la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang merugi di antara kami adalah yang tidak punya harta dan benda. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Yang merugi di antara umatku adalah yang datang nanti menghadap Allah di hari kiamat, dia bawa pahala zakat, puasa, haji, dia bawa pahala itu semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'ti qad syatama hadha wa daraba hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha. Ternyata dia dahulu pernah memukul orang, memakan harta orang. Pernah dia menzalimi tetangganya, pernah dia menzalimi bawahannya, pernah dia menzalimi atasannya, pernah dia menzalimi pasangannya, pernah dia menzalimi anaknya, pernah dia menzalimi orang tuanya, mertuanya, pernah dia berbuat zalim, pernah dia makan harta orang, dan itu ternyata belum selesai sampai di dunia, sampai di akhirat maksudnya, belum selesai, mati belum selesai. Lalu mengadulah korban-korban kezalimannya, ya Allah, itu si fulan yang membawa pahala puasa, salat dan zakat yang banyak itu, dia menzalimi saya, dia memakan harta saya, dia memukul saya. Akhirnya Allah Maha Adil. Ini adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah sampai hari kiamat, yaitu kezaliman antara hamba dengan hamba. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, diambillah pahala dia, dikasih ke korban kezalimannya. Kamu diapakan? Saya dipukul. Tentu Allah Maha Adil. Sesuai dengan kezaliman yang dilakukannya, diambil. Datang lagi orang, diambil lagi. Datang lagi, diambil lagi. Datang lagi, diambil lagi. Habis semuanya. Padahal solatnya, jangan ditanya. Solatnya ke masjid. Solat duha jangan ditanya. Solat tahajud jangan ditanya. Baca Qurannya jangan ditanya. Puasanya jangan ditanya. Haji umrahnya jangan ditanya. Lah akrab sama siapa Masjidil Haram, saking acoknya bolak-balik ke Masjidil Haram, jangan ditanya. Tapi ternyata masih zalim. Mulutnya tidak bisa dia jaga. Keputusannya menzalimi orang lain. Dah habis pahalanya, habis. Kosong. Kan pulang pokok. Belum rugi lagi. Ternyata masih ada orang yang datang mengadu, ya Allah, dia menzalimi saya. Bayangkan apa Ibu kalau seorang pemimpin yang tidak tahu berapa jumlah rakyatnya. Bayangkan kalau pemimpin Indonesia ini zalim. Setidaknya 250 juta orang nanti akan menuntut dia. Itu kok ada pahalanya. Kok sembahyang saya tidak? Baru memilih pemimpin yang tidak solat. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, pahala sudah habis. Tapi Allah Maha Adil. Diambillah dosa korban kezalimannya, dicampakkan ke dia, dan dia dicampakkan ke neraka. Coba rugi. Capek-capek solat, capek-capek berpuasa, zakat, menghabiskan uang, bolak-balik haji umrah. Ternyata sia-sia semuanya. Kalau itu semua tidak membuat kita terhalang dari menzalimi orang lain. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, hati-hati jangan berbuat zalim. Adapun kezaliman yang tidak akan diampuni Allah adalah kezaliman berupa syirik. Karena syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, sebagaimana Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Ya, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, yang berbahaya. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Kemudian berikutnya
Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, kullukum dhal illa man hadaitu, fastahduni ahdikum." Ini yang pertama, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala mulai mendetailkan apa saja kebutuhan kita kepada Allah. Satu, hidayah. Makanya kata Allah, "Wahai hambaku, semua kalian ini sebenarnya tersesat. Tersesat. Kalian tidak akan bisa salat, kalian tidak akan bisa berzakat, tidak akan bisa puasa, tidak akan bisa haji, tidak akan bisa baca Quran, tidak akan bisa berbuat baik kecuali aku yang memberi hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku." Dan setidaknya 17 kali sehari minimal kita meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah ini Bapak Ibu dimuliakan Allah ada dua. Ya, ada dua. Ada yang hidayah di tangan manusia, ada yang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayatul irsyad itu adalah di tangan manusia. Apa? Menunjukkan orang kepada kebaikan. Tapi hidayah yang menyentuh hati, apakah orang itu mau ditunjukkan atau tidak, itu urusan Allah. Makanya tugas kita hanya untuk menunjukkan saja. Karenanya Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Rasulullah SAW ketika Rasulullah minta ampunan doa untuk paman beliau Abu Talib. Lalu Allah SWT mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, kata Allah SWT, sungguh engkau tidak akan bisa memberi hidayah. Memberi hidayah, apa maksudnya ini? Memberi hidayah yang menyentuh hati. Jadi hidayah itu dua. Ada yang zahir, ada yang batin. Ya, hidayah zahir itu bisa kita. Seperti kita mengajak anak salat, itu kan memberi hidayah. Tapi hidayah berupa petunjuk untuk melakukan kebaikan. Tapi apakah dia mau atau tidak? Allahu a'lam. Itu urusan Allah. Ketika seorang ibu menasihati anaknya, ayah menasihati anaknya, itu memberi hidayah. Tapi hidayah itu al-zahir, al-zahirah. Maka mau atau tidak mau anaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan kita berdoa kecuali kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hari ini mereka tidak menganggap di Palestina itu jihad, itu adalah orang-orang tersesat. Orang-orang yang tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau beramal, kita mau pergi salat, mau mendengarkan majlis ilmu, mau mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, betah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, betah kita mendengarkan hadis Nabi, betah kita mengikuti majlis ilmu. Ini semua hidayah dari Allah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini mahal. Ini yang paling mahal. Bahkan orang tidak akan masuk syurga kecuali dengan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, Allah detailkan lagi. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan kebutuhan hati. Kita minta sama Allah. Ternyata yang kita minta sama Allah tidak sekadar kebutuhan hati. Allah katakan di sini, "Ya ibadi, kullukum ja'i' illa man at'amtuh, fastat'imuni ut'imkum." Wahai hambaku, kalian semua itu lapar. Kalian tidak punya apa-apa. Kalian miskin. Kecuali yang aku berikan makanan. Maka mintalah makanan kepadaku. Berarti selain kebutuhan hati, kebutuhan fisik pun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita ulang-ulang Bapak Ibu dimuliakan Allah. Semakin tergantung seorang hamba kepada Allah, maka semakin dia adalah hamba yang kuat di mata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita sampaikan. Terkhusus ini Bapak Ibu, kadang ini muncul di rumah tangga. Kadang, ini mohon maaf tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu yang mungkin sudah lama berumah tangga ataupun yang baru-baru, tidak bermaksud menggurui. Cuma ini yang bisa kita pahami dari hadis nomor 24 ini, bahwa ketika ada seorang suami umpamanya yang mengatakan pada istrinya, di rumah sajalah, tidak usah bekerja di luar, tidak usahlah ikut mencari nafkah, rezeki luas biar saya mencari. Mungkin itu kata suami. Lalu muncul omongan istrinya, "Iya, sekarang bisa abang kasih saya uang, tapi nanti kalau abang meninggal, dari mana saya dapat uang?" Ini berbahaya kata-katanya ini. Mohon maaf. Sama dengan ikutlah PNS. Disuruh ikut PNS, ASN kan sekarang musim-musimnya sudah habis pendaftaran. Ikutlah ASN, ikutlah PNS. Hendaklah saya begini saja. Kalau ikut PNS itu terjamin hidup, berarti pemahamannya, kalau itu yang dipahami, bisa saja pemahamannya, bisa saja kalau tidak PNS, tidak terjamin hidup. Apakah PNS itu Ar-Razzaq? PNS itu yang ngasih rezeki. Ini berbahaya Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka kita sampaikan,
Kalau ingin menjadi hamba yang mandiri, suami yang mandiri, istri yang mandiri, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri jangan bergantung ke suami, bergantung kepada Allah. Semuanya Allah yang kasih. Bahkan ketika kita belum lahir saja, kita sudah dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah kita hidup, setelah kita salat, setelah kita beribadah, kita meragukan rezeki dari Allah dengan mengatakan, nanti kalau abang meninggal, siapa yang kasih saya rezeki? Lalu yang kedua, siapa yang menjamin suaminya dulu meninggal? Ini Pak. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pemahaman yang harus kita kuatkan. Bukan berarti berpangku tangan biarlah Allah ngurus rezeki. Tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastat'imuni", mintalah makan kepadaku. Cara kita minta makan kepada Allah dua, doa dan usaha. Cara kita minta hidayah kepada Allah dua, doa dan usaha. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW dari Allah SWT, kullukum arin, semua kalian ini sebenarnya telanjang, tidak punya pakaian. Illa man kasautuh, kecuali yang aku beri. Fastaksuni, maka mintalah pakaian itu kepadaku. Jadi hadis ini Bapak Ibu dimuliakan Allah menceritakan kepada kita betapa semuanya adalah milik Allah dan kita semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sebelumnya, ketika Ibnu Abbas mendengarkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu meminta butuh sesuatu, mintalah kepada Allah. Bahkan Bapak Ibu, sebahagian ulama walaupun agak mutasyaddid, agak ekstrim ini pendapatnya. Tapi inilah mereka mengatakan bahwa min kamali tauhidil mu'min alla yas'ala ghairallah fi kulli syai'. Tanda-tanda sempurnanya ketauhidan keimanan seorang mukmin adalah saat dia tidak meminta apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan minta tolong kepada orang pun enggak. Tapi kita Bapak Ibu memahami, ini pemahaman yang mutawassit lagi. Itu kan pendapat agak mutasyaddid. Yang ini mutawassit, yaitu pertengahan, karena kita ummatan wasata. Kita umat yang di tengah. Jadi ketika ditanya, bolehkah kita minta kepada selain Allah? Boleh. Boleh minta tolong kepada selain Allah? Boleh. Berarti kepada makhluk? Ya. Dengan catatan yang kita minta itu mampu dilakukan oleh makhluk tersebut. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita minta tolong diobati kepada dokter atau kepada Allah? Kepada dokter. Tapi yang kita yakini yang menyembuhkan hanya Allah. Makanya, dokter, tolong obati saya. Bukan tolong sembuhkan saya. Karena yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta makan kepada ibu kita, ibu minta makanan, bukan bu tolong kenyangkan saya. Nah. Yang memberikan rasa kenyang hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk sesuatu yang hanya Allah yang mampu, syirik kalau kita minta kepada makhluk. Contoh minta hujan kepada Rara, syirik. Atau minta Rara menghentikan hujan, syirik. Ini mungkin yang menyebabkan negeri kita ini jauh dari keberkahan. Syirik semuanya. Dari orang nomor satunya, syirik. Itu tanpa ragu Bapak Ibu, kita bilang syirik. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini PR kita. Kita tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk hal-hal yang manusia itu mampu, ya silahkan. Ustaz, tolong jelaskan. Akan tolong jelaskan. Ustaz mampu menjelaskan. Tapi yang memberikan pemahaman Allah SWT. Nah ini yang pendapat mutawassit, pendapat yang pertengahan, yang agaknya ini yang menjadi prinsip kita selama ini. Bukankah Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan, tolong menolong dalam sesuatu yang kita mampu. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Berikutnya, nah ini lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, apa kata Allah SWT? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Allahu akbar. Fastaghfiruni aghfir lakum. Inilah yang paling indah dalam hadis ini. Dan kita tutup dengan ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Untuk sisanya kita sambung insya-Allah pertemuan berikutnya. Apa kata Allah SWT? Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua berbuat salah dan berdosa sepanjang siang dan malam. Di sini Allah Subhanahu wa taala gunakan fi'lul mudhari'.
Bapak Ibu, kami yakin sudah tidak pertama kali mendengar istilah fi'lul mudhari', apalagi yang sering ikut pengajian, apalagi yang belajar bahasa Arab. Fi'lul mudhari' itu kalau bahasa Inggrisnya present tense. Kan salah satu fungsinya adalah untuk berketerusan, continuous. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Pakai fi'il mudhari, berarti maksudnya adalah, wahai hambaku, kalian selalu, senantiasa, berketerusan berbuat dosa di siang dan malam. Kan itu maksudnya. Tak ada hentinya kalian berbuat dosa terus. Itu kata Allah. Tapi Allah lanjutkan, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Allah juga sambut dengan fi'lul mudhari'. Berarti kita maknai, sebagaimana kalian selalu terus tanpa henti berbuat dosa, kata Allah, aku pun selalu terus tanpa henti mengampuni semua dosa. Bukankah Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, termasuk dosa syirik. Lalu bagaimana pemahamannya? Di dalam surah An-Nisa Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Mustahil bagi Allah akan mengampuni dosa syirik. Tapi di ayat tadi Allah mengampuni semua dosa. Apakah ayat ini bertentangan atau salah satunya sudah dihapus dan yang satunya masih ada? Tidak. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ayat ini berbicara tentang konteks yang berbeda. Surat An-Nisa, ketika Allah mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dia mati dalam keadaan syirik. Artinya dosa syirik yang dibawa ke akhirat menghadap Allah SWT, yang belum sempat dia taubatkan, maka dia tidak akan dapat ampunan. Tidak ada kemungkinan, mustahil ada peluang Allah ampuni dosa syiriknya. Tapi kalau ada orang meninggal membawa dosa, mungkin pernah dia mencuri, atau pernah dia mungkin pernah mengambil hak orang lain, dia sudah kembalikan tapi dia belum sempat minta maaf, atau dia mungkin pernah durhaka pada orang tuanya, atau mungkin dia pernah meninggalkan salat, atau mungkin dia pernah lupa bayar zakat, tidak sengaja lupa dan seterusnya, lalu dia tidak sempat bertaubat kepada Allah SWT. Ini berlaku wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada kemungkinan, tapi jangan pede pula awak dapat kemungkinan tu, Pak Ibu. Cuma yang jelas ini ada kemungkinan bagi orang-orang yang Allah kehendaki dia diampuni. Tapi kalau dia membawa mati dosa syirik dan belum bertobat, tidak ada kemungkinan dia akan diampuni Allah SWT. Berarti surah An-Nisa berlaku di akhirat. Adapun surat yang kita baca tadi, Allah mengampuni semua dosa, itu berlaku selagi hayat masih dikandung badan. Selagi matahari masih terbit di timur dan tenggelam di barat, walaupun kita pernah berbuat syirik kepada Allah, kita bertaubat, Allah ampuni. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, saatnya kembali kepada Allah. Tubu ilallah. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kalau kita ingin Palestina merdeka, umat Islam seluruh dunia merdeka, umat Islam di Indonesia ini merdeka, artinya dari kesempitan hidup dan susahnya untuk beribadah mungkin, maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, taubat adalah solusi awalnya. Semua kita harus kembali kepada Allah SWT. Taubat internasional lagi. Umat Islam seluruh dunia harus bertaubat kepada Allah SWT. Ini adalah kunci awal untuk kemenangan umat. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kita yang rajin-rajin ke masjid ini pasti peduli dengan negeri ini, dan kita berdoa kepada Allah, berikan kami pemimpin terbaik ya Allah. Caranya adalah bertaubat kepada Allah SWT. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kama takunu yuwallau alaikum. Sebagaimana sikap kalian, sebagaimana akhlak kalian, maka seperti itulah pemimpin yang akan lahir untuk kalian. Jadi Bapak Ibu, siapa pemimpin kita nanti adalah cerminan siapa kita. Kita bisa menilai untuk masing-masing, jangan nilai orang lain. Ini adalah untuk diri kita. Hari ini pemimpin kita bagus atau tidak? Kalau bagus, berarti kita sudah bagus. Kalau kurang, berarti kita kurang bagus. Kalau buruk, berarti kita buruk. Cerminan kita adalah pemimpin kita. Kama takunu yuwallau alaikum. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, awal dari kesejahteraan, kemakmuran dan keberkahan untuk Indonesia adalah kita awali dengan taubat dan kembali kepada Allah SWT, dan tidak ada dosa yang tidak diterima Allah Subhanahu. Tidak ada taubat yang tidak diterima Allah SWT, dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan hak orang lain tentu diselesaikan, lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
segala kesalahan dan kekhilafan pada Allah saya mohon ampun. Astagfirullah. Dan kepada kita semua saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.